Skuad Meriam London sedang menjalani musim yang gemilang. Melihat aspek permainan yang mereka tunjukkan, wajar jikalau statistik yang berhasil dibuat menimbulkan kekhawatiran bagi Liverpool dan Manchester City. Hingga penghujung Februari 2024 ini, sepertinya persaingan menuju gelar juara Premier League hanya melibatkan 3 klub raksasa, yaitu Liverpool, City, dan Arsenal. Hal ini terlihat dari posisi 3 besar yang sejauh ini hanya dikuasai oleh 3 klub tersebut dan belum ada yang mampu mengusiknya. Klub-klub pesaing mungkin hanya akan memperebutkan posisi 4 besar yang berdasarkan poin yang telah terkumpul mungkin hanya melibatkan 3 klub, yaitu Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan Manchester United. Pasukan Mikel Arteta yang musim lalu harus memupus mimpi menjadi juara setelah ditenggelamkan oleh City perihal performa yang menurun tajam setelah setengah musim perjalanan, akhirnya musim ini kembali ke jalur persaingan demi gelar juara Liga yang sudah begitu lama tak mereka rasakan. Lalu, faktor apa saja yang menjadi alasan kembalinya kekuatan Arsenal dalam musim-musim terakhir ini? Lini depan saling melengkapi. Meratanya kualitas dari para pemain yang dimiliki The Gunners saat ini membuat kedalaman skuadnya sangat tidak diragukan. Kemampuan dalam membobol gawang lawan juga sudah terbukti. Ini dibuktikan dengan torehan gol Bukayo Saka dan kawan-kawan hingga pertandingan ke-26 Liga Inggris. Arsenal telah mencetak total 62 gol dan hanya kebobolan 23 gol. Ini membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi meriam yang membombardir pertahanan lawan. Tentu saja ini berkat kombinasi lini depan yang begitu komplit dimotori oleh Saka dan Martinelli. Sejauh ini, Saka yang menjadi pendobrak utama bagi tim ini. Hal ini terbukti dengan 13 gol yang dia lesakkan bagi Arsenal di Liga Inggris. Moncernya lini depan Arsenal adalah buah dari kesabaran Arteta dalam mencari kombinasi yang menggila ini selama bertahun-tahun di Emirates Stadium. Kematangan lini depan Gunners sudah mulai terlihat di musim lalu, di mana saat itu mereka berhasil mengusik City dalam perburuan gelar, walaupun akhirnya hanya finish di posisi kedua. Akan tetapi, musim itu layak menjadi alarm bahaya yang dinyalakan di kota London sebagai peringatan bahwa di sana telah dimulai perlawanan bagi dinasti Manchester City. Martinelli, mungkin dirinya adalah sosok yang ditunjuk Arteta yang bertugas untuk mengeksploitasi lini pertahanan lawan dengan dribbling dan akurasi umpan berkelas. Bukan berarti finishingnya kurang oke. Hanya saja dalam sistem ini Bukayo Saka lebih menjadi target utama sebagai pendulang gol bagi Arsenal. Ini menjadi pola yang teratur, walaupun sebenarnya Saka memang pemain yang memiliki skill dan insting yang luar biasa dalam mencari celah dalam setiap jengkal area permainan lawan. Kecerdasan Odegaard. Pemain yang sempat mencicipi masa-masa bermain di Real Madrid ini benar-benar telah menunjukkan kelasnya. Odegaard sedang berada di level teratas sepak bola setelah nadi permainan Arsenal berada dalam kendalinya. Pemain dengan umpan akurat melalui kaki kiri maupun kaki kanan ini telah menciptakan kreasi yang luar biasa bagi aliran bola Arsenal. Bisa dikatakan bahwa kedatangannya ke Emirates Stadium sebagai jawaban bagi Arteta yang memang memerlukan seorang leader untuk menerjemahkan ide permainan yang diusung pelatih yang dulu juga pernah menjadi kapten Gunners itu. Dalam hal ini, leader yang dimaksudkan mesti benar-benar paham mengenai rencana permainan, transisi dari lini ke lini, bahkan mungkin harus menguasai pergerakan rekan setim dan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam permainan. Gaya main dari gelandang bernomor punggung 8 ini terlihat lincah dan elegan dalam mengatur irama permainan. Ini terlihat ketika Arsenal sedang kesulitan membuka pertahanan lawan. Odegaard mampu membuka arah permainan yang berbeda, yang mungkin saja ketika permainan sedang bergulir, hal itu belum terpikirkan oleh rekan-rekannya. Jikalau dilihat secara sekilas, permainan Odegaard sedikit demi sedikit mirip dengan permainan strategi yang diperankan oleh Toni Kroos di Real Madrid. Mungkin saja faktor Odegaard yang pernah menjadi murid Kroos di Madrid beberapa tahun yang lalu menjadikan hal ini seolah-olah saling berkaitan. Kita semua tahu
Kroos adalah aktor penting Madrid dalam meraih hat-trick Liga Champions saat itu, yang tentu saja hal itu menjadikan dirinya menjadi panutan bagi banyak pemain tengah, apalagi saat itu Odegaard dalam masa pencarian jati diri, sehingga secara perlahan tapi pasti terbentuklah Odegaard yang sekarang. Skuad merata. Satu hal yang tak bisa dipungkiri dalam skuad Arsenal sekarang adalah meratanya kualitas pemain dari setiap lini. Pada lini pertahanan Gunners, terdapat sosok menjulang berbadan tegap dalam diri Gabriel Magalhaes yang memiliki tinggi badan 1,9 meter. Pemain berkebangsaan Brasil ini menjadikan pertahanan begitu kokoh musim ini lewat duet dirinya dengan bek asal Prancis, William Saliba. Keduanya menjalani musim yang gemilang karena sudah menemukan chemistry yang kuat layaknya dua prajurit yang saling bahu-membahu di medan perang. Catatan kebobolan Arsenal yang lebih sedikit dari Liverpool dan Manchester City adalah bukti dari kokohnya pertahanan Arsenal berkat adanya duet Gabriel dan Saliba. Bakat Brasil dalam skuad Arsenal juga mengisi lini serang karena keberadaan Martinelli dan Gabriel Jesus telah berperan sangat vital dalam perjalanan meriam London musim ini. Gabjes, sang striker, musim ini termasuk kurang berkontribusi jikalau patokannya adalah gol. Mungkin saja hal ini disebabkan oleh cedera yang menghantuinya sehingga membuatnya sering menepi. Kendati pun demikian, keberadaannya di lini serang Arsenal ketika bermain juga terkadang tidak mampu menuntaskan peluang mereka menjadi gol. Sehingga bisa saja ini menjadi tanda kemunduran karir dirinya. Namun Arteta tak perlu khawatir karena amunisi tukang gedor masih tersedia walaupun pada dasarnya posisinya bukan striker. Ada pemberitaan yang menyebutkan bahwa Arsenal memerlukan jasa striker baru sebagai pengganti Gabjes. Akan tetapi, melihat tingginya produktivitas gol mereka seolah-olah persoalan itu telah terjawab karena yang mereka butuhkan bukanlah striker, melainkan kemampuan mengonversi peluang menjadi gol sebagai syarat utama yang harus dimiliki oleh semua pemain yang mengisi lini serang.